Sulastri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Badaran 1, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Barito Kuala. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak M. Rahmadi SPD. Beliau Kepala Sekolah SDN Badaran 1, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Barito Kuala. Wawancara kali ini sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf Pak telah mengganggu kesibukan Bapak. Tidak apa-apa Bu. Gimana apa yang bisa Bapak bantu? Begini Pak, saya ada tugas calon guru penggerak untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan dari Bapak? Insya Allah jika Bapak bisa bantu, ya Bapak bantu. Ini Pak, mohon izin selama Bapak menjadi kepala sekolah di SDN Badaran 1 ini, adakah permasalahan yang selama ini menurut Bapak alami? Ya Bu, ada kejadiannya pada tahun ajaran sebelumnya Bu, ada murid yang tidak masuk sekolah sampai lebih dari 1 bulan, bahkan diberi toleransi. Saat ulangan disuruh masuk sekolah juga tidak mau. Sudah beberapa kali orang tuanya dipanggil, tapi tidak ada respon yang baik. Jadi pihak sekolah terus berusaha agar murid tersebut tetap bisa sekolah dengan mendatangi rumah murid atau siswa tersebut, tapi lagi-lagi orang tua tidak memberikan tanggapan atau respon yang positif atau baik, sehingga sekolah merasa kebingungan bagaimana dengan murid atau siswa ke depannya. Ini mau dinaikkan tapi nilainya kurang, mau tidak naikkan tapi kalau muridnya berhenti, nah ini jadi masalah. Lantas keputusan apa Pak yang Bapak ambil dari kejadian kasus ini? Sebelum keputusan Bapak ambil, Bapak sudah melakukan sering koordinasi atau bermusyawarah dengan guru, terutama guru kelas yang menghadapi anak tersebut, dan meminta masukan dari guru atau teman guru sejawat dari kelas atau guru mata pelajaran yang lain. Seperti yang sudah Bapak jelaskan, kami dari pihak sekolah sudah melakukan berbagai cara agar murid tersebut bisa rajin kembali turun sekolah. Namun tanggapan dari orang tua cukup kurang menggembirakan. Artinya anggaplah mengecewakan karena tidak ada respon untuk usaha yang kami lakukan. Jadi dengan berhati kami berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi siswa tersebut dan tidak ada terjadi nantinya antara guru dengan siswa, antara guru dengan orang tua dan dengan siswa. Mungkin itu Bu sementara ambil keputusannya. Dari apa yang Bapak sampaikan, menurut saya keputusan yang Bapak ambil sudah sangat bijaksana, karena pihak sekolah pun sudah melakukan berbagai usaha. Jadi dari modul yang saya pelajari saat ini Pak, ini ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan
dilema kebenaran melawan kebenaran dan juga kebujukan moral yang merupakan kebenaran melawan kesalahan. Menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus yang Bapak hadapi, mana yang merupakan dilema etika, yang merupakan dan mana yang merupakan dilema kebujukan moral, Pak? Ya. Bapak sementara ini untuk melihat dulu kasusnya, agar kasus tersebut bisa menyangkut masalah hukum. Menurut Bapak juga itu bisa masuk ke rujukan moral. Tapi jika suatu masalahnya nanti kasusnya yang Bapak hadapi memiliki pilihan yang Bapak anggap sama-sama benar, maka itu termasuk dilema etika menurut Bapak. Ya. Jadi bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama dan benar-benar mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya. Jadi tadi kita lihat dulu kasusnya, kemudian kita mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakannya, sehingga nantinya di antara siswa dan guru, orang tua dan guru, tidak ada terjadi kesalahpahaman. Jadi istilahnya kita harus menjunjung tinggi nilai kebajikan, artinya dalam kebaikan, mencari kebaikan untuk selanjutnya. Jadi kita di situ kan ada prinsip keadilannya, kejujurannya, sehingga kemanusiaan, maka kebenaran akan mengikutinya. Mungkin itu, Bu. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa ya, Pak, yang Bapak lakukan selama ini, Pak, dalam menindaklanjuti kasus tersebut, Pak? Ya. Jika ada masalah, biasanya di sekolah itu pertama kali Bapak lakukan adalah menggali informasi. Yang pertama kita tahu dulu informasinya, apa yang terjadi di sekolah. Kemudian kita terima untuk memastikan kebenaran masalah tersebut. Jika masalah yang terjadi berkaitan dengan murid, maka Bapak akan meminta bantuan di kelas. Habis itu, setelah itu kita minta guru mata pelajaran. Kemudian kita bisa libatkan juga komite dulu. Habis setelah itu kemudian Bapak juga menginformasikan kepada guru kelasnya, terutama bagaimana cara menindaknya. Misalnya kita meminta orang tua. Jika hal tersebut sudah bisa masih tidak membuahkan hasil, maka Bapak akan melihat peraturan sekolah, disesuaikan dengan peraturan yang ada di sekolah kita. Gimana caranya menindaklanjuti kejadian yang ada pada sekolah tersebut, sehingga keputusan yang kita ambil tidak seperti yang terdahulu, tidak ada saling menyalahkan. Jadi karena sudah informasi yang kita dapatkan kan dari guru kelas, dari teman sejawat guru mata pelajaran dan dewan guru yang lain, kemudian dari komite, kemudian dari orang tuanya. Kalau masih terjadi, mungkin kita lihat dari kebijakan sekolah, mungkin itu. Kemudian hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, kalau sementara ini menurut Bapak, hal yang paling efektif adalah kita sharing atau saling berbagi ilmu atau komunikasi lah, jadi antara guru yang bersangkutan tadi kan, dan dengan guru yang lain, mungkin melalui kita dulu rapat sekolah istilahnya. Jadi setelah rapat sekolah kita bicarakan bagaimana tindakan
tersebut supaya lebih baik. Oke itu Bu. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, dalam artian langsung memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan kasus ini, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau menurut jadwal mungkin kita ada mempunyai rencana membuat untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Jadi jadwalnya ditentukan sehingga antara siswa yang memiliki masalah dengan guru yang melaksanakan kegiatan itu dapat kita laksanakan. Dan mungkin tidak ada, namun dalam mengambil keputusan kami akan menerapkan prosedur melihat masalah mana yang lebih didahulukan atau diutamakan. Jadi kita lihat dulu masalahnya. Jadi saling masalah itu sambil kita selesaikan. Nama yang terbaik dulu, itu yang terdahulu, yang mana masalahnya yang perlu diselesaikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya. Menurut Bapak, keyakinan yang ada pada diri apalah yang menjadi faktor terkuat dalam mengambil satu keputusan. Jika kita benar, kita secara sungguh-sungguh, kita tidak perlu takut dengan segala konsekuensinya kita hadapi, karena itu untuk menyelesaikan kita dengan hati yang ikhlas. Kita menyelesaikan suatu masalah, segala sesuatu peraturannya kan, dan ada peraturannya, kita sesuai dengan peraturan, dan tentu meyakini diri kita ini tidak lepas dari lingkungan rekan-rekan Bapak di sekolah, dari guru dan komite sekolah, warga sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Menurut Bapak, pembelajaran yang bisa dipetik adalah pertama tadi komunikasi dulu. Nah, itu yang baik, komunikasi yang baik, serta terbukaan suatu kondisi dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cepat dan mendapatkan solusi terbaik dari kedua belah pihak semua. Jadi kalau sudah kedua belah pihak setuju, berarti masalah itu sudah selesai. Dari semua hal tadi sudah Bapak sampaikan, termasuk dalam pengambilan keputusan, semuanya sudah dijelaskan oleh Bapak. Bapak, terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan kepada saya. Saya sangat merasa luar biasa dari pembicaraan dengan Bapak. Banyak hal yang saya dapat dari pembicaraan kita hari ini, terutama dalam pengambilan keputusan yang baik dan bijaksana. Terima kasih banyak Bapak atas bantuannya selama ini. Mohon maaf sudah mengganggu dan meminta waktu dari Bapak atas apa yang ditugaskan dari saya sebagai calon penggerak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Badanan 1, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Barito Kuala. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Fahrul Raji SPD, beliau kepala sekolah
SDN Sungai Raya, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Barito Kuala. Wawancara ini sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, saya karena telah mengganggu kesibukan Bapak. Kalau Bapak mau bagus saja. Begini Pak, saya ini ada tugas calon guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah yang terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Silakan Bu. Oke. Selama ini kan Bapak sudah menjadi kepala sekolah. Adakah di SDN Sungai Raya, adakah permasalahan yang dihadapi atau dilema dalam yang menimbulkan dilema dalam kasus tersebut Pak? Insya Allah ada, kita menemui masalah atau dilema yang ada di sekolah kami SDN Sungai Raya, terutama dilema yang anak itu yang mungkin belajarnya tuh agak lambat lah istilahnya. Jadi beberapa kali yang tidak naik, kami musyawarahkan, tidak bisa dinaikkan karena mungkin AQ-nya mungkin rendah lah, nggak bisa dinaikkan. Itu suatu permasalahan, tapi bagaimana ya, karena sudah gurunya berusaha dengan sebisa-bisanya, kayak apa ibu gurunya melajari dengan sebaik-baiknya, tetap anak itu nggak bisa belajar dengan baik, mungkin ada kekurangannya, mungkin AQ-nya tadi lah kurang. Jadi dengan itu kami sesama guru dan kepala sekolah bermusyawarah bagaimana caranya supaya anak itu tetap bisa sekolah dengan baik dan ia tuh bisa naik, bagaimana caranya. Jadi berusaha lah kami sekolah ini untuk bisa anak itu pintar sesama teman-temannya. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil saat ini Pak dalam menindaklanjuti kasus tersebut Pak? Mungkin yang kami laksanakan sudah diantaranya kami panggil orang tua murid sama wali kelasnya, anaknya juga kami hadirkan di ruangan kepala sekolah agar masalah itu kami selesaikan dengan baik, bermusyawarah. Dan orang tua murid itu kami berikan semacam papadahan atau pengertian agar anaknya tuh diberi waktu untuk belajar lebih banyak agar bisa sebanding belajarnya dengan anak-anak yang lain. Dari apa yang Bapak sampaikan, menurut saya keputusan yang Bapak ambil sudah sangat bijaksana karena pihak sekolah pun sudah melakukan berbagai usaha. Jadi dari modul yang saya pelajari ini ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran dan juga bujukan moral yang merupakan kebenaran melawan kesalahan. Menurut Bapak bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus yang Bapak hadapi, apakah ini merupakan dilema etika atau merupakan dilema bujukan moral Pak? Ini ada dua lah, bujukan moral dan etika tadi. Mungkin kalau moral tuh kita secara di sekolah kita di Sungai Raya ini supaya anak itu lebih bisa ya, asalnya nggak bisa, moralnya kurang bagus misalnya sama gurunya sama temannya. Jadi kami itu berusaha memberi nasihat, memberi contoh-contoh baik itu kepala sekolah maupun dewan guru agar anak itu bisa bertingkah laku yang baik sesuai dengan aturan sekolah. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, Pak? Kalau kami yang sudah pengalaman kami adalah ini untuk memutuskan kasus. Kami selalu bermusyawarah sama dewan guru
Dan kadang-kadang juga sekali-sekali orang tua murid kami panggil agar masalah itu selesai dengan baik, dan anak-anak pun juga kami berikan pengarahan-pengarahan atau nasihat-nasihat, karena seorang guru dan kepala sekolah tidak bosan-bosannya menyampaikan nasihat-nasihat kepada siswa-siswanya agar anak itu kelak menjadi orang yang pintar, cerdas, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam menindaklanjuti kasus ini? Langkah-langkahnya tuh begini, kami mungkin langkahnya ya cukup sederhana aja. Jadi pertama kita bermusyawarah dengan sesama dewan guru dulu, kemudian kami laksanakan musyawarah itu, ada keputusan bersama lah. Jadi antara guru dan kepala sekolah dan dengan pegawai yang lainnya mungkin yang sebagai pelaksana administrasi mungkin di sekolah kami sampaikan juga kalau ada masukan-masukan, kemudian kami laksanakan bagaimana caranya kita agar yang kita tuju, yang kita rencanakan agar berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Yang efektif adalah begini, mungkin menurut saya yang penting kita ada kerjasamanya lah, sesama warga sekolah, terutama Dewan Guru, mungkin dari guru kelas 1 sampai kelas 6, guru olahraga, guru agama, dan yang berkaitan dengan sekolahan, yang untuk memajukan sekolahan ini, dan kita libatkan anak-anak dan orang tua murid. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, kalau tantangan itu pasti ada setiap institusi kan namanya nih sekolah kita ya, lembaga-lembaga pendidikan pasti ada tantangan, tapi tantangan itu akan bisa kita pecahkan dengan adanya bermusyawarah sesama dewan guru dengan masyarakat, dan dilibatkan juga anak-anak atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar ISDN Sungai Raya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, dalam artian langsung dipanggil, atau prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Kebiasaan kami yang sudah kami jalankan yang baru-baru ini, kami langsung aja kalau ada kasus atau kejadian yang ada siswa kita langsung aja kita laksanakan secepatnya agar masalah itu cepat diselesaikan dengan baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Insya Allah ada. Begini, karena dari laporan antara kelas 1 sampai kelas 6 mungkin wali kelasnya langsung dengan kepala sekolah bermusyawarah, ini Pak ada kasus salah satu anak kita, mungkin anak itu tidak bisa sering mengganggu teman-temannya, mungkin suka minta kadang-kadang minta makanan sama kawan-kawan yang tidak melapor sama kawannya, ambil sendiri. Kemudian terjadi perkelahian mungkin dalam kelas, itu kami anggap kasus, dan secepatnya kami selesaikan dengan wali murid tadi dan dengan kawan-kawan yang lainnya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika, Pak? Ya. Pelajaran yang sangat berharga ini yang kami petik adalah dengan bermusyawarah itulah kita akan menghasilkan hasil yang maksimal, karena banyak orang itu adalah bisa memutuskan dengan baik, karena kalau sendiri mungkin kita terbatas pemikiran kita karena banyak ya, terutama kita libatkan tadi beberapa orang guru, mungkin wali murid juga, dan siswanya kalau perlu kita datangkan agar masalah itu selesai
dengan secepatnya. Itulah yang bisa kami petik dalam pengalaman kami di ISDN Sungai Raya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan. Saya sangat merasa luar biasa berbicara dengan Bapak. Banyak hal yang saya dapat dari pembicaraan kali ini, terutama bagaimana dalam pengambilan keputusan yang baik dan bijaksana. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Fahru Raji selaku Kepala Sekolah SDN Sungai Raya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.